Halo semuanya, kembali lagi di pelajaran ekonomi ya. Nah, BTW materi kali ini kita akan membahas materi mengenai elastisitas. Dan materi elastisitas ini adalah materi terakhir kalian ya di bab yang ketiga. So, berarti materi ini juga akan saya ujikan juga ya di PTS nanti. Nah, silakan kalian pelajari materi elastisitas ini dengan baik. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke artinya dulu nih dari elastisitas. Oke, elastisitas itu apa sih? Nah, elastisitas sendiri itu adalah kepekaan sebuah barang dan atau jasa terhadap perubahan variabel lainnya. Nah, variabel lainnya apa aja? Nah, ada harga barang itu sendiri. Oke, jadinya kalau harga bakso lagi naik, itu akan berdampak tuh terhadap jumlah baksonya. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan elastisitas harga. Jadi harga bakso akan mempengaruhi jumlah dari baksonya. Entah itu jumlah yang diminta atau enggak jumlah yang ditawarkannya. Gitu. Oke, faktor yang kedua atau variabel yang kedua itu adalah harga barang lainnya. Misalkan sepatu dengan sendal. Oke, sepatu dengan sendal di sini itu kan merupakan barang yang saling menggantikan. Ya kan ya? Oke, misalkan harga sepatunya lagi naik, itu akan berdampak terhadap kuantitas dari sendalnya. Gitu. Nah, itu yang disebut dengan variabel yang kedua ya, harga barang lainnya. Dan yang ketiga itu adalah pendapatan. Nah, ini sangat relate banget kalau pendapatan seseorang itu berubah, pasti akan mempengaruhi konsumsi seseorang dalam menggunakan barang atau jasanya. Nah, itulah arti dari elastisitas, gitu ya. Jadinya kepekaan barang terhadap perubahan variabel lainnya yang tadi, seperti itu. Nah, kemudian elastisitas sendiri itu terbagi menjadi 3 macam. Oke. Yang pertama ada elastisitas harga yang bicara tentang harga bakso dengan kuantitas bakso, baik yang diminta ataupun yang ditawarkan. Nah, yang kedua ada elastisitas silang. Itu bicara tentang harga barang lainnya. Oke, kayak tadi contohnya sepatu dengan sendal gitu. Dan yang terakhir adalah elastisitas pendapatan. Nah, kalau elastisitas pendapatan itu bicara mengenai pendapatan seseorang. Seperti itu. Apakah pendapatan tersebut akan mempengaruhi kuantitas kita atau enggak nih? Nah, itu adanya di elastisitas pendapatan. Oke. Nah, dari 3 jenis elastisitas di sini, gak semuanya kita bahas. Oke, cukup satu elastisitas aja yang kita bahas, yaitu elastisitas harga. Oke, jadi yang akan kita bahas itu hanya elastisitas harganya saja. Sedangkan untuk elastisitas silang dan pendapatan akan kalian bahas mungkin nanti ketika kalian kelas 12 dan mau mengambil jurusan di Fakultas Ekonomi ya. Mungkin kalian akan mempelajari kedua materi tersebut ya, elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Oke. Next kita masuk ke rumus-rumusnya. Wow, sudah ada rumus ya. Nah, di rumus ini ada 4 rumus yang bisa kita gunakan. Oke, yang bisa kita gunakan loh ya. Berarti nggak semuanya langsung kita terapkan semuanya gitu. Karena kita gunakan tergantung dari data yang ada di soal. Seperti itu. Contoh yang pertama. Oke, rumus yang pertama ini kita gunakan kalau di soalnya diketahui dalam bentuk persentase. Oke. Jadi, kalau di soalnya udah ada bentuk persentase perubahannya, maka kalian langsung menggunakan rumus yang pertama. Oke. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Oke, delta atau segitiga nih, lambang segitiga. Oke. Segitiga itu adalah delta atau perubahan antara yang kedua dengan yang pertama. Kedua dengan ke satu. Oke.
Jadinya kita akan membagi aja langsung persentase delta Q-nya berapa, persentase delta P-nya itu berapa. Gitu ya. Next, rumus yang kedua itu adalah jika diketahui di soalnya itu ada 2 Q dan ada 2 P. Ya. Maksudnya apa ada 2 Q dan 2 P? Maksudnya itu adalah adanya Q1 dan Q2. Di soal ada juga P1 dan P2-nya. Nah, ini kan ada 4 data kan? Ada 2 P dan ada 2 Q. Nah, maka kalau ada data seperti ini, kita menggunakan rumus yang kedua. Oke? Delta Q dibagi delta P dikalikan P yang pertama dibagi Q yang pertama. Oke? Dipahami ya? Oke, Q itu adalah kuantitas, sedangkan P adalah harganya. Oke, lanjut ke rumus yang ketiga, yaitu kalau di soalnya diketahui dalam bentuk fungsi Q sama dengan. Oke. Nah, kalau di soalnya diketahui bentuk fungsi Q sama dengan, kita menggunakan rumusnya Q aksen. Oke, ini bukan Q pangkat 1 ya, tapi Q aksen dikalikan P1 per Q1. Q aksen itu apa? Q aksen itu adalah turunan dari fungsi Q. Oke, mungkin kalian kelas 10 di pelajaran matematika belum belajar fungsi turunan ya. Nah, nanti akan kalian bahas di kelas 11 nanti. Oke, mungkin saya akan memberikan contoh sederhana nih dari fungsi turunan. Oke. Misalkan ada fungsi turunan 3, oh bentar, nggak kelihatan. Oke, ada fungsi turunan maaf, ada sebuah fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 5. Oke. Nah, cara menurunkannya yaitu dengan pangkatnya ini kita pindahkan ke bawah. Dan kita kali dengan angka yang di bawahnya. Gitu ya. Oke, jadinya A. X pangkat N turunannya itu adalah N kali A X pangkat N-1. Berarti untuk fungsi turunannya itu adalah 5 dikali 3x pangkat 5 kurang 1. Maka turunan dari fungsi x-nya adalah 15x pangkat 4. Gitu, oke? Berarti kalau ada fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat, berarti turunannya berapa? Oke, 2 kali 3 kan ya? X pangkat 2 kurang 1. 2 kali 3, 6. X pangkat 2 kurang 1, 1. Ya udah. Berarti 3x kuadrat turunannya adalah 6x. Dipahami? Oke, kemudian 2 lagi. Kalau fx sama dengan 10x, nah ini juga sama ya. Pangkat 1 dikalikan 10, x pangkat 1 kurang 1. Berarti 10. Karena x pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Oke. Berarti 10 itu dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 10. Gitu. Berarti kalau dia variabelnya itu hanya pangkat 1, maka variabelnya hilang. Oke. 10x turunannya adalah 10. Berarti kalau 5000x turunannya adalah 5000. Gitu ya. Oke, dan yang terakhir ini jika fx-nya itu berupa angka konstanta 3000 misalkan. Nah, berarti turunannya itu adalah 0 gitu ya. Semua angka kalau kita turunkan hasilnya adalah 0. Gitu, dipahami ya? Nah, berarti kalau misalkan ada QD sama dengan 30 min 4P. Nah, coba ada yang tahu nggak kira-kira turunan QD-nya berapa? Tadi 30. 30 kan sama kayak 3000 ya? Oke, berarti kalau angka turunannya adalah 0.
Kayak tadi, P ini pangkat berapa? Pangkat 1. Kalau pangkat 1, variabelnya akan hilang. Berarti 0 dikurang 4. Berarti turunan dari QD adalah minus 4. Gitu. Dipahami nggak maksudnya? Nah, nanti kalau kalian masih bingung, silakan kalian perlambat videonya. Atau kalian bisa langsung aja tanya ke saya. Oke? Nah, lanjut. Rumus yang terakhir ini kita gunakan jika diketahui dalam bentuk fungsi P sama dengan. Ya. Jadinya kalau di soalnya diketahui PD sama dengan, PS sama dengan, dan yang ditanyanya itu adalah elastisitasnya, maka kita bisa nih pakai rumus yang keempatnya. Oke. Rumusnya apa? Rumusnya itu adalah, ini dikasih tanda minus ya, sorry. Minus P per P min A. Gitu ya. Minus P per P min A. Oke, kalian waktu belajar harga keseimbangan atau titik keseimbangan kan udah belajar ya. Oke, misalkan QST rumusnya adalah A tambah B dalam kurung P min T. Oke, berarti kalau QS-nya adalah min 30 tambah 2P, maka yang nilainya A itu adalah yang minus 30. Oke, diingat ya. Jadinya kalau A itu adalah konstantanya aja atau yang angkanya aja. Oke. Nah, ini keempat rumusnya. Coba diingat-ingat. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, jadinya ada 4 rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalau diketahui dalam bentuk persentase. Yang kedua, jika diketahui dalam bentuk ada data 2P dan ada data 2Q. Oke, cara yang ketiga itu adalah jika diketahui dalam bentuk fungsi Q sama dengan. Oke, dan yang terakhir itu adalah jika diketahui dalam bentuk fungsi P sama dengan. Oke. Nah, sekarang ini kan rumus, ya kan ya? Nah, kalau kalian menghitung menggunakan rumus, otomatis di akhirnya itu ada hasil yang sudah kalian kerjakan. Ya kan ya? Nah, hasilnya itu akan kita klasifikasikan ke dalam 5 jenis. Ya. Nah, kemudian elastisitas harga tadi yang sudah saya spill di awal, itu kan terdiri dari 2 kan ya? Ada elastisitas permintaan. Bentar. Yang pertama ada elastisitas permintaan atau yang saya singkat menjadi ED. Oke, elasticity of demand. Oke, dan yang kedua ada elastisitas penawaran atau saya singkat jadi ES. Oke, atau elasticity of supply. Nah, harus kalian pahami bahwa elastisitas permintaan nilainya itu selalu negatif. Oke. Sedangkan elastisitas penawaran nilainya itu selalu positif. Dipahami? Oke, jadinya elastisitas permintaan nilainya itu selalu negatif, sedangkan penawaran selalu positif. Ya. Oke, kenapa permintaan selalu negatif dan penawaran selalu positif? Itu balik lagi ke hukum dari mereka berdua. Gitu. Logikanya nih, harga naik, kalian ngebelinya lebih banyak atau lebih dikit? Pasti lebih sedikit dong, ya enggak? Nah, dari hukumnya aja udah negatif. Pasti hasilnya selalu negatif. Nah, penawaran pun juga seperti itu ya. Jadinya diingat lagi, plus dan minus ya. Plus dan minus enggak menunjukkan besar kecilnya angka. Dipahami ya.
plus dan minus tidak menunjukkan besar kecilnya angka. Dipahami ya? Karena nanti kalau hasilnya minus, kalian akan langsung mutlakan. Tahu kan dimutlakan? Langsung kalian positifkan hasilnya. Contoh, minus 4. Kalau di matematika, minus 4 itu termasuk ke dalam inelastis. Iya nggak sih? Karena kurang dari 1. Nah, tapi untuk di elastisitas, minus 4 karena dia bernilai min, akan kita absolutkan, akan kita mutlakan. Oke? Minus 4 mutlaknya adalah 4. 4 itu kurang atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Gitu ya. Maka jawaban dari minus 4 adalah elastis, bukan inelastis. Dipahami? Oke. Nah, kemudian di sini ada 5 jenis elastisitas. Yang pertama adalah elastis yang nilainya itu lebih dari 1 atau lebih dari minus 1. Oke. Berarti 1,1, 2, 3, 10, 1000. Nah, atau enggak minus 2,5, minus 1,3, minus 10.000. Nah, itu termasuk ke dalam elastis. Dipahami ya? Pokoknya lebih dari 1. Kemudian, bentuk kurva dari elastis itu adalah kurva yang, nah ini saya kebalik ya, bukan yang curam, yaitu kurva yang landai. Seperti itu. Jadi kalau elastis bentuk kurvanya itu adalah landai. Oke, dan dia itu termasuk ke dalam barang yang mewah. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua yaitu ada inelastis. Nah, ini juga sama kebalik. Inelastis itu bentuk kurvanya bukan landai, melainkan curam. Ini saya lupa ganti. Ya, berbentuknya curam dan termasuk ke dalam barang-barang pokok. Ya, berarti kayak beras gitu ya, kayak minyak goreng itu pasti bentuknya landai, bentuknya curam karena dia termasuk ke dalam barang pokok gitu. Dan nilai elastisitasnya kurang dari 1 atau kurang dari minus 1. Atau bisa dibilang inelastis itu 0 komaan. Oke. 0 komaan. Next yang ketiga, ini ada uniter. Uniter di sini itu nilainya sama dengan 1 atau sama dengan minus 1. Oke. Berarti nggak koma. Dia tuh penuh nilainya 1 doang. 60/60 hasilnya berapa? 1. Ya udah masuknya ke uniter. Kecuali kalau sudah ada koma-komaan. 1,00001 misalkan. Nah itu masuknya ke elastis. Ya. Jadinya kalau uniter itu nilainya sama dengan 1. Dan bentuk kurva dari uniter itu adalah kurva yang diagonal. Berarti kayak segi 4 ya, persegi dibagi 2. Nah, ini yang disebut dengan diagonalnya. Oke. Next, yang keempat itu ada inelastis sempurna. Oke, inelastis sempurna ini bentuk kurvanya bukan horizontal ya, melainkan vertikal. Bentuknya lurus dia. Gitu, lurus dari atas ke bawah. Nah, nilai dari inelastis sempurna itu adalah sama dengan 0. Berarti pembagiannya itu adalah 0 dibagi angka. Oke, 0 bagi 5, 0 bagi 10, 0 bagi 1000. Nah, itu hasilnya tetap 0. Oke. Nah, berarti kalau hasilnya sama dengan 0 tanpa ada koma ya, 0 pas. Itu kita kategorikan sebagai inelastis sempurna. Oke, dan yang terakhir itu adalah elastis sempurna, nilainya adalah infinity atau tidak terhingga. Nah, di sini juga ada kekeliruan, bentuk kurvanya itu bukan vertikal, melainkan horizontal. Oke. Nah, kalau infinity bentuk pembagiannya itu adalah angka dibagi dengan 0. Berarti kayak 1000 bagi 0,
2000 bagi 0, itu hasilnya adalah infinity. Oke, dipahami? Nah, pokoknya ada 5 jenis elastisitas ya. Elastis nilainya lebih dari 1, inelastis kurang dari 1, uniter sama dengan 1, inelastis sempurna sama dengan 0, dan elastis sempurna nilainya infinity. Gitu ya. Dan jangan lupa nih untuk rentang-rentang nilainya. Elastis nilainya dari berapa sampai berapa, inelastis berapa, dan seterusnya. Oke? Karena itu nanti keluar di PTS, silakan kalian pelajari ya. Next, nah sekarang kita coba latihan contoh soal. Oke, contoh soal kita lihat di poin yang pertama. Oke, poin yang pertama pada harga 2. Oke, berarti P1 kan ya? Oke, jumlah barang yang ditawarkan berarti Q1. Pada harga 4 P2, jumlah barang yang ditawarkan 7. Kira-kira dari nomor 1, kita pakai rumus yang keberapa? 1, 2, 3, atau 4? Oke, kita pakai rumus yang kedua ya. Oke, berarti delta Q dibagi delta P dikalikan P1 per Q1. Tadi P1-nya kan 2 ya. P2-nya adalah 4. P1-nya 2, P2-nya 4. Q1-nya 5, Q2-nya 7. Q1-nya 5, Q2-nya 7 kan ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Oke. Delta Q tadi yang kedua dikurangi yang pertama. Oke. 7 kurang 5. Hasilnya adalah 2. Ya kan ya. 4 kurang 2 hasilnya adalah 2. Oke. Dikali P1-nya adalah 2, Q1-nya adalah 5. Gitu ya. 7 kurang 5, 2. 4 kurang 2, 2. Berarti 2 per 2 dikalikan 2 per 5. Ini kan habis ya, 1. Oke, hasilnya adalah 2 per 5. 2 per 5 lebih atau kurang dari 1? Oke, pasti kurang dari 1 kan ya? Maka jawabannya adalah inelastis. Gitu, dipahami? Oke. Lanjut, contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua ini adalah, anggap aja kalian belum melihat jawabannya ya. Oke, contoh yang kedua coba kalian lihat. Ketika harga daging ayam naik 22%. Oke, harganya naik 22%. Kemudian permintaannya turun 25%. Oke, berarti pakai rumus yang keberapa? Oke, pinter banget. Pakai rumus yang pertama ya. Nah, tadi rumusnya apa? Oke. ED sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Oke, persentase delta Q-nya berapa? Oke, Q-nya itu kan turun ya. Q-nya itu turun 25%. Persentase delta P-nya 22% tetapi naik. Iya enggak? Nah, sekarang kalau saya tanya, tanda panahnya berbanding lurus atau berbanding terbalik? Oke, berbanding terbalik. Pasti hasilnya adalah negatif. Oke. Kemudian 25 dibagi 22. Oke, tadi hasilnya adalah 1,14 ya kalau nggak salah. Gitu. Oke, tadi ED punyanya permintaan. Permintaan hasilnya selalu negatif kan ya? Maka hasil minusnya kita mutlakan terlebih dahulu. Gitu. Berarti minus mutlaknya adalah plus. Maka hasilnya adalah 1,14. Dan termasuk ke jenis elastis. Gitu. Dipahami nggak dari contoh yang ketiga? Maaf, contoh nomor 2. Oke, dipahami ya. Next, contoh yang ketiga. Nih,
Jika fungsi PD sama dengan 0,5Q tambah 40. Oke, berarti yang diketahuinya PD sama dengan min 0,5Q tambah 40 kan ya. Kemudian harga berubah, berarti P-nya berubah ya. P-nya dari 20, maka P2-nya adalah 25. Pertanyaan saya, dari nomor 3 kita pakai rumus yang mana? Oke, pakai rumus yang ke-4. Ingat tadi ini ada minusnya ya. Gitu. Oke, berarti rumusnya adalah ED sama dengan minus P per P min A. Oke, pertanyaan saya, harganya udah ada belum? Udah ada. Berapa harganya? 20. Oke, yang kita pakai harga yang pertama ya, bukan harga yang kedua atau perubahan harganya, bukan. Harga yang kita pakai adalah P1 nih. Oke. Berarti minus P minus 20 kan ya? Per 20 dikurang A. Nah, ingat A itu apa tadi? Konstanta atau yang angkanya aja kan ya? Nah, yang angkanya aja berapa? Minus 0,5 atau 40? Oke, 40. Maka hasilnya adalah minus 20 per 2, minus 20 lagi ya. Minus 20. Min bagi min plus 20 bagi 20 hasilnya adalah 1. Berarti jawabannya uniter. Gitu. Dipahami dari contoh soal yang ketiga? Oke. Next yang terakhir. Nah, contoh soal yang keempat itu ada 2 data ya yang diketahui ya. Diketahui QD sama dengan 40 min 4P dan P-nya sama dengan 5. Nah, kalau diketahui QD, kira-kira pakai rumus yang keberapa? Oke, pakai rumus yang ketiga ya, yang ini. Gitu. Berarti kita akan mencari turunan terlebih dahulu. Oke. Yang pertama berarti mencari turunan Q. Berarti kalau ada QD sama dengan 40 min 4P, berarti turunannya berapa? 40 turunannya 0. Min 4P turunannya min 4. Berarti QD turunan adalah min 4. Oke, yang kedua berarti kita akan mencari Q-nya. Mencari Q. Oke, QD sama dengan 40 min 4P. Oke, 40 min 4P-nya berapa? 5. 40 per 20. Maaf, 40 min 20. Hasilnya adalah 20. Baru deh. Yang ketiga, baru mencari elastisitas. Oke, ED sama dengan Q aksen kali P1 per Q1. Q aksennya adalah minus 4, P1-nya adalah 5, Q1-nya adalah 20. Berarti minus 20 per 20 hasilnya adalah minus 1. Dimutlakan jadi 1 ya. Termasuk ke dalam uniter. Selesai. Oke, gimana nih dari contoh soal yang kita bahas bareng-bareng? Merasa kesulitan? Semoga enggak ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk latihan kalian, silakan kalian lihat di Google Classroom ya. Nanti akan saya kasih akan saya kasih latihan soal yang berkaitan dengan elastisitas. Oke. Jadinya saya minta hari Minggu ya. Hari Minggu itu deadline terakhir. Atau enggak, jangan hari Minggu deh. H-1 kalian ujian ekonomi, berarti hari Kamis ya. Hari Kamis
itu adalah deadline pengumpulan terakhir latihan elastisitas. Dipahami? Oke, berarti selesai pembahasan materi kita mengenai elastisitas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi di kali ini. Kita ketemu nanti setelah PTS insya Allah. Oke, thank you semua.